إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sedikit membahas tentang pandangan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan tauhid ar-rububiyah. Sudah kita jelaskan kemarin, para ulama berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua tauhid ar-rububiyah, yaitu meyakini Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki alam semesta dan yang mengatur alam semesta ini, tidak ada sekutu baginya. Kemudian tauhid asma wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita akan baca lagi sedikit apa yang disampaikan oleh pengarang di sini tentang tauhid ar-rububiyah. Wa fihi salasatu mabahith. Ada tiga pembahasan dalam bab ini. Al-mabhasul awal, pembahasan pertama, tariqatus salafi fil istidlal ala wujudillah, yaitu metode ulama salaf terdahulu dalam menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan secara asal manusia secara umum mereka meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika para ulama membahas hal ini, dikarenakan ada segelintir umat manusia yang masih tidak mempercayai adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya dengan lisan saja mereka mengingkari. Adapun hati mereka meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, Allah ada di alam semesta ini, dalam artian Allah itu ada. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dari firman Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan kaumnya mendustakan tentang adanya Allah meskipun hati mereka meyakini. Demikian pula apa yang diutarakan oleh Musa alaihissalam kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Engkau wahai Fir'aun sungguh telah mengetahui siapakah yang menurunkan atau siapa yang menurunkan atau mengutus para rasul kecuali Rabbus samawati wal ard. Tidaklah yang mengutus mereka kecuali Allah Rabb semesta alam. Ini diyakini oleh Fir'aun dengan hatinya, namun karena kesombongannya dia mendustakan dengan lisannya. Kemudian disebutkan di sini bagaimana metode as-salaf dahulu dalam menetapkan wujudnya Allah. Yang pertama ad-dalilul awal al-fitrah, dalil fitrah manusia. Manusia siapapun orangnya, ketika dia fitrahnya masih belum terkotori oleh filsafat, belum terkotori oleh kesyirikan, oleh keateisan, maka dia pasti fitrahnya meyakini akan wujudnya Rabb semesta alam ini. Bahkan para ulama pun mengatakan hewan-hewan pun mereka meyakini akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka yang meneliti bagaimana keadaan binatang ketika mereka dalam keadaan paceklik, mereka menengadahkan wajah mereka ke atas, meminta pertolongan dari zat yang ada di atas. Binatang saja mereka meyakini akan adanya Rabb semesta alam. Demikian pula fitrah manusia, mereka meyakini akan wujudnya Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir di dunia ini
dalam keadaan fitrah, yaitu mereka meyakini Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta dan Allah ada di dalam alam semesta ini. Ini yang pertama. Ulama salaf ketika menyebutkan tentang wujudnya Allah, mereka mengatakan di antara dalilnya adalah dalil fitrah manusia, yang mana fitrah manusia tidak akan mungkin bisa dipungkiri kecuali bagi mereka yang sombong, yang mereka mendustakan dengan lisan meskipun terkadang hatinya masih meyakini. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, al-istidlal bil ayatil kauniyah wa ghairiha, yaitu berdalil dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, yaitu membaca ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang ada di sekeliling kita, bahkan yang ada dalam diri kita sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membawakan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bagaimana penciptaan alam semesta ini, yang mana inti daripada hal itu semuanya agar manusia paham Allah itu sang pencipta, Allah itu ada, dan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang penciptaan alam semesta ini, tujuan utamanya agar manusia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selesai sampai itu saja? Tidak. Allah mengatakan fa'budhu, maka sembahlah Allah. Wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tentunya tidak ada. Jadi inti daripada semua itu agar manusia tahu dan meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Di antara ulama salaf ketika berdalil untuk menetapkan wujudnya Allah, mereka menggunakan dalil tentang ayat-ayat kauniyah ini. Wa hadza min a'dhamil adillah faidatan. Dan ini merupakan salah satu dalil yang sangat agung, yang banyak manfaatnya. Wa ashaliha tariqatan, yang sangat mudah untuk dipraktekkan. Dengan kita mengatakan misalnya adanya pergantian malam dan siang, perputaran matahari dan bulan, dengan alam semesta yang sangat indah, yang sangat teratur seperti ini. Matahari terbit dari timur, kemudian dari barat tenggelamnya. Setiap hari seperti itu. Tidak akan mungkin ada dengan sendirinya tanpa adanya zat yang mengaturnya. Dan demikian pula dengan keadaan manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, mengapa kalian tidak mau merenungkan bagaimana keindahan organ tubuh manusia dari luar maupun dari dalamnya. Semua itu menunjukkan akan adanya zat yang maha menciptakan, zat yang betul-betul ada. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian orang ateis yang mereka mengingkari akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan alam semesta yang sangat besar seperti ini. Kalau kita lihat bagaimana adanya HP atau apapun yang ada sekitar kita ini, daripada teknologi, tidak akan mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Meskipun sebetulnya mereka bukan yang mencipta, mereka hanya sekedar merakit saja ciptaan Allah. Namanya menciptakan secara asal adalah membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah adalah Badi' yang menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia tidak ada asalnya. Allah menciptakan dari spermanya, seorang laki, dan air telur dari seorang ibu. Kemudian Allah menjadikan sebagai manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa yang dia lam yakun syai'an madhkura, tidak ada asalnya sama sekali, atau tidak ada wujudnya sama sekali. Itu namanya menciptakan. Adapun manusia, HP, pesawat dan sebagainya, komputer, hanya sekedar merakit saja, menyusun apa yang telah Allah ciptakan. Adapun hakikat menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang seperti ini saja tidak mungkin ada dengan sendirinya, apalagi alam semesta ini. Pasti ada yang menciptakan. Ini diantara metode Ahlussunnah atau ulama salaf ketika menetapkan wujudnya Allah, berdalil dengan adanya
alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi, dan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Di sini apa? Fungsi akal. Untuk apa? Merenungkan ayat-ayat Allah yang kauniyah untuk menambah imannya. Bukan untuk apa? Menentang ayat Al-Quran atau bukan untuk menentang hadis Rasulullah SAW. Ya, sudah sering kita sampaikan, akal manusia itu tidak ditiadakan, dinafikan sama sekali, dan tidak dituhankan. Karena memang manusia dalam masalah akal ada 3 golongan. Ada yang menuhankan akal. Ada Al-Quran, ada hadis yang bertentangan dengan akalnya, mengatakan, oh gharu makul, nggak masuk akal. Akalnya siapa yang menjadi timbangan? Akal Anda beda dengan akal saya. Ya. Maka tidak boleh kita menuhankan akal dengan mengandalkan seluruhnya dengan akal. Akal manusia terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kemudian yang kedua, makanya tidak boleh dipertentangkan antara ayat Al-Quran dengan akal manusia. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana ashal khuffi aula min a'la bil masri min a'la." Seandainya agama itu dengan akal, maka yang layak untuk dibersihkan, diusap pada waktu orang itu berwudu dengan memakai sepatunya, yang paling layak diusap yang bawah, bukan yang atas. Namun karena agama bukan akal, maka Allah menetapkan yang atas yang diusap. Sebagaimana juga dalam masalah syariat yang lainnya. Kalau agama dengan akal, orang yang keluar angin dari belakangnya tidak perlu wudu, diusap saja di belakangnya, atau kayak semprotan minyak wangi. Itu kalau pakai apa? Pakai akal-akalan. Namun agama, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi", seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih layak untuk diusap pada waktu mengusap sepatu ketika berwudu, yang bawah karena itu tempat kotoran. Namun karena agama bukan akal, yang di atas yang diusap. Karena apa? Itu tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila seorang mukmin atau mukminah diseru untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, tidak mengatakan ghairu ma'qul atau yang lainnya daripada ucapan-ucapan yang keji, yang menuduh Al-Quran dan Sunnah tidak masuk akal. Mungkin akalnya yang kurang beres. Bukan ayat Al-Qur'annya dan Sunnahnya yang perlu diluruskan, akal yang perlu diluruskan. Ini golongan yang pertama, yang menuhankan akal. Sedikit-sedikit apa? Akal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, golongan yang menafikan akal, membelakangi akalnya. Tidak mau menggunakan akal untuk menenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka yang menyembah sapi, atau yang bertabarruk mencari barokah dari kotoran sapi atau dari orang-orang yang telah mati misalnya, tidak menggunakan akalnya. Bahwasanya mereka tidak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk biasa, apalagi hewan. Makanya Allah mengatakan balhum adall, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Bagaimana binatang disembah? Tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan akalnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan fungsi akal manusia. Bagaimana manusia menggunakan akalnya? Menggunakan akal untuk merenungkan ayat-ayat Allah, untuk menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mempertentangkan akalnya dengan Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Ini adalah apa? Fungsi akal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan akal tersebut untuk betul-betul beriman kepadanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang memiliki akal. Namun ulil albab, akal yang cerdas, akal yang sehat, bukan akal yang kurang waras atau yang kurang beres. Namun akal yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya akal, tidak dinafikan dan tidak dituhankan, namun ditempatkan pada tempatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah tentang
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentang langit dan bumi, tentang perputaran malam dan siang, dan alam yang semesta yang ini, yang sangat indah ini, yang sangat teratur ini. Kita pikirkan bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Ini adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah satu-satunya yang menciptakan, maka Allah pula satu-satunya zat yang untuk disembah. Ini fungsinya akal, memikirkan alam semesta ini. Wala tafakkaru fi zatillah, namun jangan memikirkan zat Allah, masalah gaib, akal tidak sampai. Ini fungsi akal. Ada batasannya. Tidak boleh apa? Melampaui batasannya. Akal manusia terbatas, jangankan untuk memikirkan zat yang ada di atas langit tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ruh yang ada dalam dirinya saja. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya? Apakah dia benda padat, benda cair atau benda apa? Tidak ada yang bisa mengetahui, padahal dekat dengan dirinya. Tidak bisa akal bisa menjelaskan bagaimana bentuk ruh manusia itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Maka jawablah, perkara ruh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang bisa mengetahui kecuali Allah taala, padahal dekat dengan manusia. Akal tidak bisa dia andalkan untuk semua permasalahan. Ada porsinya, ada tempat untuk dia digunakan, bukan untuk segala-galanya. Maka diantaranya untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang di situ akan tersimpulkan Allah itu zat yang ada dan dialah yang menciptakan segala-galanya. Wa yadkhulu tahta hadzal dalilul inayah. Wa dzalika anna idana dhanna ila hadzal alamil mahsus haulana wajadna mutarabitan yasiru binidhamin muhkamin daqiqin. Demikian pula di antara dalil tentang masalah mentadaburi ayat-ayat Allah yang ada dalam semesta ini, yaitu dengan kita memperhatikan bagaimana alam ini atau alam sekitar kita, maka kita mendapatkan, kata pengarang di sini, yang sangat indah, yang sangat teratur, berjalan sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala jalankan, sampai yaqulu ba'du ulama Lau lam yakunil alami sani'un lakana adya'u dha'in. Seandainya alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, maka akan sia-sia, akan hancur berantakan. Har ra'aita mastu'an bila sani'in. Kemudian sebagai ulama mengatakan, apakah engkau melihat sesuatu yang ada tanpa yang menciptakan? Tentunya tidak ada. Wasaqfan marfu'an bila rafi'in. Demikian pula, apakah engkau pernah melihat ada atap yang tinggi tanpa ada yang meninggikan? Tidak akan mungkin. Pasti ada yang melakukannya, pasti ada yang menciptakannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini adalah pertanyaan ingkari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka ada dengan sendirinya. Tidak mungkin mereka yang menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita contohkan tadi, sesuatu yang sangat kecil, flash disk atau HP atau mungkin komputer dan sebagainya, tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan, ada yang mencetuskannya. Ini hanya barang yang kecil seperti itu. Harus ada yang menciptakannya, apalagi alam semesta yang sangat besar, yang sangat teratur ini. Pasti Allah yang menciptakan. Kalau orang itu merenungkan alam semesta seperti ini, ada peningkatan iman kepada Allah yang dia dengannya bersyukur kepada Allah, dan dia meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Dan itu yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan tentang masalah tauhid rububiyah, itu bukan akhir dari segala-galanya, namun itu untuk menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin. Yang mana sudah kita jelaskan, kaum musyrikin mereka meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, namun mereka masih menyembah berhala. Makanya Allah mengatakan, jika kalian meyakini Allah yang menciptakan, mengapa kalian masih menyembah berhala? Allah ketika menjelaskan tentang tauhid rububiyah dalam Al-Quran, tujuannya agar kaum musyrikin meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup, harus dengan tauhid al-uluhiyah. Makanya mereka dikatakan kaum musyrikin tetap diperangi oleh Rasulullah SAW, karena mereka masih beribadah kepada selain Allah, meskipun meyakini Allah lah satu-satunya yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah.
Jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin siapa yang menciptakan mereka, serentak mereka menjawab Allah. Namun tetap dikatakan mereka musyrikin karena mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, tariqatul mutakallimin fil istidlal ala wujudillah, yaitu metode kelompok ahli kalam atau kelompok filsafat dalam menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalan mereka berbeda dengan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini adalah dua jalan yang saling berbeda antara Ahlussunnah dengan kelompok filsafat. Namanya saja kelompok filsafat yang mereka asalnya dari kelompok orang-orang kafir, filsafat Yunani atau filsafat Romawi atau yang lainnya yang tidak berasal daripada al-Islam, meskipun sebagian orang membungkusnya dengan bungkus Islami. Namun inilah keadaan yang ada, mereka semuanya disandarkan kepada al-Islam, padahal Islam berlepas daripada mereka. Islam tidak pernah mengajarkan filsafat. Bahkan sudah sering kita sampaikan, Imam Syafi'i sangat keras memberikan sanksi kepada orang-orang yang belajar filsafat atau yang mengajarkan filsafat atau yang berpegang teguh dengan filsafat. Sampai beliau mengatakan, hukmi fi al-kitab an yudrabu bil jari diwannya. Sanksi yang aku berikan kepada ahli kalam yaitu mereka dipukul dengan sandal dan dengan pelepah kurma, wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, kemudian dikarak di kampung-kampung, di desa-desa sambil dikatakan hada jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam, dan diumumkan bahwasanya ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan dia berpegang teguh dengan ilmu al-kalam. Sangat jauh berbeda antara ilmu kalam atau filsafat dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salakal mutakallimun fil istidlal ala wujudillah tariqatul a'rad wal jawahir. Ahli kalam mereka berdalil tentang wujudnya Allah melewati jalan al-a'rad wal jawahir, istilah Islam mereka. Wastadallu bihudusi kullin minhuma, dan mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu haditsun, yaitu sifat-sifat Allah itu baru, bukan azaliyun. Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman meyakini Allah itu zat dan sifatnya azaliyun, artinya sudah ada sejak dahulu kala, bukan sesuatu yang baru. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan dia sudah tersifati dengan sifat penciptaan, al-khaliq. Dia adalah al-khaliq meskipun belum menciptakan. Dia adalah zat yang maha menciptakan sebelum dia menciptakan. Karena Allah, sebagaimana Allah berfirman, huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang terakhir. Rasul mentafsirkan ayat itu dengan mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal yang belum ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah yang terakhir, falaysa ba'daka syai', yang tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Adapun kelompok filsafat mengatakan tidak, Allah sifatnya itu baru, yang dahulunya tidak ada, kemudian baru ada. Allah dahulunya belum dinamakan Al-Khaliq sampai dia menciptakan. Ini adalah ucapan kelompok filsafat yang sangat jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wastadallu bihudis suklin minhuma wa imkani ala hudusil alam. Bahkan mereka yang sangat parah, seperti yang sudah kita sampaikan, mereka meyakini tentang adanya qidamul alam. Alam ini ada dengan sendirinya tanpa ada campur tangan daripada Allah sang penciptanya. Sampai-sampai sebagian mereka dikafirkan oleh para ulama dengan dalih mereka telah mengingkari akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mabhasus tsalis, pembahasan yang ketiga, tariqatus Syafi'i fil istidlal ala wujudillah. Sekarang metodenya Imam Syafi'i rahimahullah dalam berdalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi'i rahimahullah ahadu a'immatis salaf. Imam Syafi'i adalah salah seorang daripada imam-imam as-salaf terdahulu. Wa min a'dhami man harabal kalam wa ahlahu. Dan beliau termasuk orang yang sangat keras dalam memerangi ilmu kalam dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ilmu al-kalam. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan beliau tadi. Salaka fi hadil qadiyah tariqas salaf al-mustanbat min kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu menelusuri jejak salaf yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah ini. Fakana rahimallah idza su'ila an hadil mas'alah bi dalil ayatis sabiq. Demikian pula beliau rahimallah ketika ditanya tentang masalah ini, beliau berdalil dengan
ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu berdalil dengan tentang ayat-ayat kauniyah ini, bukan dengan ucapan orang-orang filsafat. Faqad rawa Abu Nu'aim bi sanadihi munadaratan hadathat bainahu wa baina Bishr al-Marisi bi hadrati Harun ar-Rasyid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dengan sanadnya, beliau meriwayatkan tentang dialog, ya, debat antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan tokoh filsafat atau tokoh ahli kalam atau Mu'tazilah atau Jahmiyah, yaitu Bishr al-Marisi, seorang yang sesat menyesatkan pada waktu itu yang namanya Bishr al-Marisi, di hadapan al-Khalifah yaitu Harun ar-Rasyid. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya apa yang tersebar di masyarakat dari cerita-cerita yang berkaitan dengan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang diisukan oleh sebagian orang yang tak memiliki takwa kepada Allah, yang tidak memiliki ilmu, dikatakan bahwa Harun ar-Rasyid adalah seorang yang suka berbuat maksiat, yang sangat glamor kehidupannya, penuh dengan minuman khamar dan seterusnya. Ini merupakan kedustaan dalam sejarah kaum muslimin. Ini adalah karena tangan-tangan orang-orang orientalis yang ingin menjatuhkan martabat para pemimpin kaum muslimin pada zaman itu, atau orang-orang yang jahil tentang sejarah sehingga membuat kedustaan tentang sejarah Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Padahal dalam sejarah kitab-kitab para ulama dikenal beliau adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan Harun ar-Rasyid itu setahun atau tahun ini misalnya beliau berhaji, tahun depannya beliau berjihad. Demikian seterusnya. Bukan orang yang termasuk hidupnya penuh dengan foya-foya atau hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Seperti dalam riwayat di sini, beliau sangat ihtimam memperhatikan tentang masalah apa? Dialog ilmiah antara para al-ulama. Beliau sangat antusias dalam masalah ilmu agama, bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang yang jahil. Disebutkan di sini bahwasanya terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan seorang yang bernama Bishr al-Marisi, penyesat umat pada waktu itu. Qala Bishrun, Bishr al-Marisi mengatakan, akhbirni mad dalil ala anna Allah ta'ala wahidun. Di sini Bishr al-Marisi mengatakan kepada Imam Syafi'i, beritahukanlah kepadaku apa dalil tentang bahwasanya Allah itu ahad, Allah itu satu. Faqala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya Bishrun, ma tadri min lisal khawas fa ukallimuka ala lisanihim. Wahai Bishr al-Marisi, karena beliau bukan dari orang Arab, Bishr al-Marisi ini dari Persia, maka Imam Syafi'i mengatakan, wahai Bishr, karena Imam Syafi'i mengetahui bagaimana keadaan penyesat umat ini, wahai Bishr al-Marisi, engkau tidak mengetahui bahasanya para ulama, sehingga aku tidak mungkin untuk mengajak bicara kepadamu dengan bahasanya para ulama. Dari sini kita mengetahui terkadang seorang itu perlu untuk merendah, artinya dalam artian kalau dia menghadapi orang jahil tidak perlu untuk mendebatnya dengan bahasa-bahasa ilmiah. Terkadang disesuaikan dengan dengan akalnya. Dia diberitahukan engkau ini bukan dari kalangan ulama, sehingga perlu untuk kita berdebat sebagaimana debatnya para ulama. Illa anna la budda li an ujibaka alamat darika hay min haitsu anta. Akan tapi di sini aku perlu untuk menjawab ucapanmu, sesuai dengan kadar akalmu. Khatibun nas biqadri uqulihim. Kata seorang salaf, khatibun nas, atau kata Ali bin Abi Thalib, khatibun nas biqadri uqulihim. Ajalah manusia itu berbicara sesuai dengan sesuai dengan akalnya, sesuai dengan bahasanya. Illa annahu la budda li an ujibaka ala miqdarika min haitsu anta. Terkadang ada orang jahil yang ketika dia mengajak dialog dan sebagainya terkadang tidak perlu dilayani. Ini ada perincian yang sudah sering kita sampaikan. Debat atau dialog terkadang bisa dilayani, terkadang tidak bisa dilayani. Tergantung kemaslahatan. Kalau orangnya itu bodoh, jahil dan sebagainya, mengajak debat dan sebagainya, tidak ada maslahatnya bagi umat, maka tidak perlu untuk
dilayani. Dan itu juga yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syairnya beliau mengatakan idza nataqa safi fala tujibhu. Imam Syafi'i pernah mengatakan idza nataqa safi fala tujibhu fa khairun min ijabati asukutu. Apabila ada seorang yang safi, yang bodoh, ya, mendebatmu atau yang mengajak jawab denganmu, fala tujibu, jangan dijawab. Maka sebaik-baik jawaban bagi orang yang bodoh, asukut, lebih baik diam, ya. Atau kalau diistilahkan yang waras ngalah, ya. Itu apa? Salah satu jalan kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza nataqa safi fala tujibhu fa khairul ijabatihi asukutu. Namun jika dilihat ada maslahatnya, mungkin dia tidak bisa menerima, namun mungkin yang lainnya daripada terpengaruh dengan ucapan orang jahil itu, lebih baik apa? Betul, diajak dialog. Kalau memang ada apa? Ada masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya, lebih baik tadi fakhin ijabati asukut. Bukan masalah berani atau tidak berani, bukan masalahnya apa? Gentle gak gentle. Namun masalahnya apa? Antara maslahat dengan mafsadah. Namun di sini Imam Syafi'i rahimahullah beliau melayani debat dengan Bishr al-Marisi karena mungkin dianggap oleh beliau lebih banyak maslahatnya, apalagi di hadapan seorang al-khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin, dan di hadapan mungkin manusia pada waktu itu. Kata beliau, ad-dalil alaihi bihi wa minhu wa ilaihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalil tentang bahwasanya Allah itu ahad, dalilnya itu alaihi, tentang Allah Subhanahu wa taala, wabi, dengan Allah taala, dan darinya dan kepadanya. Artinya bahwasanya kita mengetahui Allah itu esa, itu dari Allah dalilnya. Ya. Karena apa? Kalau kita memperhatikan alam semesta ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya alam semesta ini. Demikian pula dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Allahu ahad, ya, dan seterusnya. Padahal ini permasalahan yang sangat jelas, Allahu ahad. Namun demikianlah kelompok filsafat yang ingin untuk apa? Mengkritik dan sebagainya Al-Qur'anul Karim. Seperti yang ada di negeri kita ini, kelompok jil yang mereka ingin apa? Mengoreksi Al-Qur'anul Karim, ingin untuk apa? Merevisi Al-Qur'anul Karim. Ini adalah ucapan kufur yang dibungkus dengan apa? Kecendekiawan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada al-Islam. Ini karena apa? Karena menuhankan akal, ya. Ini sebabnya apa? Menuhankan akal, sehingga apa? Ingin mengkufuri Al-Qur'an Karim yang dijaga Allah Ta'ala, yang dijamin akan keselamatannya, dijamin akan apa? Kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Namun mereka mengatakan perlu untuk apa? Direvisi. Ini adalah ucapan yang kufur, yang sangat menentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau mengatakan waqtilaful aswat fil musawwit idza kana al-muharrik wahidan dalilun ala annahu wahidun. Demikian pula perbedaan suara-suara manusia, ya, manusianya banyak, ya, meskipun apa? Namanya satu, mungkin dari kerongkongan dan sebagainya yang mengeluarkan suara tersebut satu, ya, anggota badan yang sama namanya, yang sama bentuknya, namun mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Ini menunjukkan, kalau Imam Syafi'i menunjukkan bahwasanya Allah itu satu. Tidak mungkin apa? Ada banyak zat yang menciptakannya. Wa ada mudiddi fil kamal alal dawam dalil ala anna wahidun. Demikian pula kesempurnaan alam semesta ini, kesempurnaan dalam penciptaan manusia, yang mana hal ini tidak akan mungkin ada lawannya. Ini menunjukkan bahwasanya zat itu hanyalah satu. Seperti juga, ya, kalau kita perhatikan alam semesta ini dengan keteraturannya, ya, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam, ya, bulan dan matahari, ya, berputar pada, ya, porosnya masing-masing, yang menunjukkan bahwasanya seandainya ada dua Tuhan selain Allah, dua, ya, atau dua sesembahan, ada dua pencipta, tidak akan mungkin akan terjadi. Jangankan alam semesta, ya, adanya dualisme kepemimpinan dalam suatu, ya, masjid saja akan hancur berantakan acara masjid. Yang satu ingin taklimnya seperti ini, yang satu ingin itu, hancur berantakan. Demikian pula negara, kalau ada dualisme kepemimpinan akan berantakan, tidak akan mungkin teratur dengan, ya, selayaknya. Jika, ya, negara, jika dibandingkan dengan alam semesta yang sangat luas ini, tidak akan mungkin terjadi, ya, dengan teratur, kecuali dengan adanya satu pemimpin saja, apalagi zat, ya, yang maha menciptakan, bagi alam semesta ini tidak akan mungkin ada dua penciptanya. Pasti harus ada apa? Satu penciptanya saja. Ini adalah
Di antara ucapan Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian juga wa arba'u nayyiratin mukhtalifatin fi jasadin wahidin muttafiqatun ala tartibihi fi istifadatil haikal. Dalilun ala anna Allah taala wahidun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, adanya 4 cahaya yang berbeda-beda di dalam jasad yang satu, yang semuanya itu bersatu dalam keteraturannya dalam jasad manusia. Ini merupakan atau menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Esa. Ini bahasa Imam Syafi'i rahimahullah mengikuti bahasanya Bishr al-Marisi, disesuaikan dengan bahasanya Bishr al-Marisi yang bergelut dengan ilmu al-kalam. Wa arba'u taba'i mukhtalifatun fil khafiqaini adadun ghairu askalin mu'lifatin ala islahil ahwal dalilun ala anna Allah ta'ala wahidun. Demikian pula di sini ini bahasanya orang-orang ilmu ahli kalam yang digunakan Imam Syafi'i rahimahullah untuk membantah mereka. Di antaranya kata beliau adanya 4 tabiat makhluk yang berbeda-beda dalam alam semesta ini yang tidak bersatu, namun semuanya sama-sama memperbaiki diri masing-masing, menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Esa. Kemudian beliau membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 164. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama' wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal yang berlayar di lautan dengan membawa manfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit dari air hujan yang dengannya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menebarkan makhluk-makhluknya, dan Allah mengatur perputaran angin. Demikian pula Allah menundukkan awan antara langit dan bumi. Semua itu ada tanda-tanda liqaumin yaqilun, bagi mereka-mereka yang apa? Yang berakal. Sekali lagi, inilah tugasnya akal, merenungkan, mentafakuri ayat-ayat Allah yang kauniyah untuk mendapatkan kesimpulan Allah itu ada, Allah satu-satunya pencipta, dan Allah satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Kullu dzalika dalilun ala anna Allah taala wahidun la syarika bih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian disampaikan di sini sebuah riwayat, warawa Ibnu Asakir bi sanadi anil Muzani. Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Muzani. Sudah pernah kita sampaikan, Al-Imam Al-Muzani ini merupakan murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang dia banyak meriwayatkan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala, Imam Al-Muzani berkata, lamma wafa Syafi'iyyu Misra qultu fi nafsi in kana ka ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ta'allaqa bi khatiri min amri tauhid fa huwa. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah sampai ke Mesir, aku berkata, beliau dahulu dari Baghdad kemudian pindah ke Mesir. Aku, kata Imam Muzani, berkata dalam diriku, jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diriku atau apa yang ada dalam benakku tentang urusan tauhid, maka dialah orangnya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang akan bisa menguatkan, mengokohkan tauhidku. Fasirtu ilaihi wa huwa jalisun fi masjid Misra. Kemudian aku pun mendatangi beliau dalam keadaan beliau sedang duduk di masjid di Mesir. Falamma jasautu baina yadai qultu lahu innahu qad kana fi dhamiri mas'alatun fit tauhid. Ketika aku sudah duduk di hadapan beliau, aku berkata, sesungguhnya ada dalam hatiku sesuatu masalah tentang tauhid. Faqultu inna ahadan la ya'lamu ilmaka. Kemudian kata Imam Muzani rahimahullah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmumu, wahai Imam Syafi'i. Fama ladzi indak, apa yang ada dalam dirimu? Faghadiba, Imam Syafi'i pun murka atau marah. Summa qala li, kemudian beliau berkata, atadri aina anta jalisun? Imam Syafi'i berkata kepada Imam Al-Muzani, muridnya, apakah engkau tahu di mana engkau sekarang berada atau sedang duduk?
Qultu na'am ana jalisun bi fustati Misra fi masjidiha baina yadi Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian kata Imam Al-Muzani, aku sekarang sedang berada di kota Fustat Mesir di masjidnya di depan Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku sedang berada di depan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala hayhat innaka bitarani jabala yadribuka tayyaruhu wa anta la ta'lam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah memberikan perumpamaan kepada Imam Al-Muzani bahwasanya engkau sekarang ini berada di sebuah tempat yang bernama Taron Jabala, yang disitulah ya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana arus ya gelombangnya membuat engkau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sedangkan engkau tidak mengetahui. Kemudian abalaghaka anna Rasulullah SAW amara bisu'ali an dzalik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah telah sampai kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk bertanya tentang hal ini? Di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada muridnya yaitu Imam Muzani bahwasanya terkadang di dalam diri manusia atau hati manusia terkadang ada bisikan-bisikan syaitan tentang masalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu apa? Diibaratkan seperti laut yang di situ sangat deras arusnya. Ya, yang mana di situ gelombangnya sangat besar. Diibaratkan orang yang ada was-was tentang masalah zat Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ada di atas laut yang sangat berbahaya. Maka harus berhati-hati. Jika tidak, maka akan jatuh ke dalam jurang ateis ataupun mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala ataupun bahkan mengatakan dengan ucapan yang sangat keji. Seperti yang mungkin sebagainya kita dengar dari sebagian orang yang dia termakan bisikan syaitan. Terkadang kata Nabi SAW, setan datang kepada seseorang bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan dirimu? Maka hati akan menjawab Allah. Kemudian akan ada bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Ini adalah bisikan syaitan. Maka kalau sudah sampai saat itu, maka isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bisikan syaitan kepada sebagian manusia, ada yang mengatakan dengan akalnya, menuhankan akalnya, mengatakan kalau Allah itu betul-betul maha besar, kalau betul Allah itu maha pencipta, apakah bisa Allah menciptakan zat yang lebih besar daripada dirinya? Kalau ada seperti itu ucapan manusia, maka katakanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia adalah syaitannya. Karena dia apa? Membantu syaitan dari kalangan jin untuk menebarkan syubhatnya. Ini yang dimaksudkan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya bisikan-bisikan manusia atau bisikan-bisikan syaitan dalam diri manusia itu terkadang betul-betul harus diwaspadai. Jangan dibiarkan. Jika tidak akan memakan korban, memakan akidah seorang hamba. Kemudian kata Imam Al-Muzani, qultulah, tidaklah Rasulullah SAW menjelaskan tentang bisikan-bisikan tersebut, atau tidak sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertanya tentang masalah itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami mendapati dalam diri kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan, berat untuk diucapkan. Di antaranya contohnya tadi, yaitu mengatakan apa? Apakah Allah bisa menciptakan zat yang lebih besar daripada dirinya? Ini kalau para sahabat dahulu berusaha untuk apa? Tidak diucapkan. Namun sekarang kita ucapkan karena apa? Membantah syubhat sebagian orang yang mereka membuat syubhat seperti itu, yaitu menuhankan akalnya. Kalau dikatakan Allah itu maha besar, bisa kalau menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Maka apa? Ini adalah bisikan syaitan yang sudah menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin, yang mana hal itu tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah syubhat yang wajib untuk disingkirkan, bukan malah diutarakan. Tidak perlu untuk ditanyakan. Faqala hal takallama fi sahaba, apakah yang ada di benakmu atau yang ada di hatimu itu diucapkan oleh para sahabat? Qultulah, tidak. Faqala li tadri kam najmun fis sama. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah engkau tahu berapa jumlah bintang-bintang di langit? Qultulah, kata Imam Muzani, tidak, aku tidak mengetahui. Qala fakaukabun min hadil kawakib alladhi tarahu ta'rif jinsiyatahu tulu'ahu wa ufulahu mimma khuliq. Apakah engkau tahu dari mana atau dari apa dia diciptakan bintang-bintang tersebut, yang mana engkau telah mengetahui
tentang bintang-bintang tersebut, tenggelamnya ataupun terbitnya. Qultulah, aku tidak mengetahui dari mana atau dari asal apa dia diciptakan. Qala fa syai'un tarahu bi'ainika khalqun dha'ifun min khalqillah lasta ta'rifu. Sesuatu yang kau lihat dengan kepalamu, yang mana itu merupakan makhluk yang sangat lemah, tidak engkau ketahui tentang jumlahnya, tentang dari mana dia diciptakan. Tatakallamu fi ilmi khaliqihi. Kemudian engkau berbicara sekarang tentang masalah ilmu sang penciptamu. Artinya sesuatu yang nampak saja kita belum bisa mengetahui. Ya. Kalau orang itu suka mengandalkan akalnya, suruh menghitung, pasir di gunung pasir, bisakah akalnya menghitungnya? Itu sesuatu yang diketahui oleh mata, bisa dipanca indera, tidak bisa akal menembus segala-galanya. Apalagi yang berkaitan dengan zat yang ada di atas sana. Ya, akal tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur segala sesuatu. Akal ada batasan-batasannya. Kemudian juga summa sa'alani an mas'atin fil wudu' fa akhta'tu fiha. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Muzani, kemudian Imam Syafi'i bertanya kepadaku tentang masalah wudu, ya, dan aku pun salah menjawabnya. Fa far'uha ala arba'ati awjuh falam usif fi syai'in minhu. Ya, yang mana cabang wudu itu ada 4. Kalau nggak salah maksudnya beliau adalah bahwasanya sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dalam riwayat lain wa arjulikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, apabila kalian mau melaksanakan salat, maka faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian sampai kepada siku. Kemudian basuhlah kepala kalian, dan juga cucilah atau basuhlah kaki kalian. Ini 4 hal yang diwajibkan untuk diperhatikan dalam berwudu. Summa qala li syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi miraran khamsatan tada'u ta'allumahu wa tatakallaf ilmal khaliq. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, engkau masalah wudu dia belum paham, ya. Padahal itu engkau butuhkan setiap hari, ya, minimal 5 kali dalam sehari. Setiap kali engkau akan melakukan salat, engkau ya paham masalah wudu. Sekarang engkau berbicara masalah zat yang ada di atas langit sana, tanpa ada hujah. Dan ini juga yang bisa kita katakan kepada sebagian orang-orang yang jahil. Wudu saya nggak benar, protes hadisnya Rasulullah SAW, katanya nggak masuk akal. Ataupun yang lainnya berbicara masalah masalah umat, masalah politik, masalah khilafah, masalah daulah. Wudu saja tidak becus, ya. Gimana mau tegak daulah? Setiap harinya saja tidak bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana Allah akan menolongnya jika dia tidak bisa melakukan wudu yang benar, nggak bisa melakukan sholat yang benar? Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi miraran khamsatan tada'u ta'allumahu wa tatakallam ilmal khaliq. Sesuatu yang engkau butuhkan setiap hari berkali-kali 5 waktu, ya, minimal 5 kali dalam sehari, engkau tidak mempelajarinya, ya. Namun engkau berbicara masalah ilmu al-khaliq tanpa dalil, dengan akalmu saja, ya. Makanya para ulama menasihatkan seorang muslim belajar ilmu agama tadarruj, dengan bertahap. Ya, jangan langsung masalah yang besar-besar, sedangkan yang kecil-kecil yang dibutuhkan setiap harinya tidak memahaminya. Masalah wudhu, masalah sholat, jangan loncat masalah masalah jihad. Wudhunya belum paham, sholatnya belum paham, sudah sudah jihad. Jihad masih ya, ada kewajiban untuk sholat ketika orang itu berjihad. Ya. Ini adalah nasihat Imam Syafi'i rahimahullah agar manusia itu bertahap, ya, dalam belajar ilmu agama. Sudah. Ya, saya rasa cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.